Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Statistika. Perkenalkan, nama saya Farhadini Faiza dengan NIM 221080200042. Nama saya Vina Nurul Jana dengan NIM 2210800256. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistik Induktif kelas A. Sobat Statistika, kalian tahu nggak di dalam statistik itu ada yang namanya sampling? Mari kita tanya ke Kak Vina, sampling itu apa sih Kak? Sampling adalah cara pengumpulan data dengan meneliti sebagian kecil dari seluruh anggota yang menjadi objek penelitian. Oh, jadi sampling itu adalah cara untuk mengumpulkan data ya? Iya, Za, kamu tahu kan, di dalam sampling itu perlu yang namanya sampel dan populasi. Aku tahu yang itu. Coba, kalau sampel itu apa? Sampel merupakan bagian atau sebagian kecil dari populasi yang karakteristiknya akan kita bedakan. Terus kalau yang populasi itu yang seperti apa? Kalau populasi sendiri itu merupakan bagian dari seluruh elemen sejenis baik unit maupun individu yang dapat dibedakan menjadi objek penelitian. Tuh. Wah, benar sekali nih. Jadi, sobat statistika, populasi adalah kumpulan data yang ukurannya lebih besar, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi tersebut. Ayo kita bedakan karakteristik dari sampel dan populasi. Ayo, yang pertama, dari segi ukuran, populasi itu bisa kecil, bisa besar, atau tidak terbatas. Sedangkan kalau sampel itu harus cukup besar untuk mewakili populasi. Yang kedua, dari segi homogenitas, populasi bisa homogen atau heterogen, sedangkan sampel harus mewakili homogenitas populasi. Yang ketiga, dari segi ketersediaan, kalau populasi itu harus mudah atau sulit diakses, tapi kalau sampel itu harus mudah diakses. Yang keempat, kalau dari segi representativitas, populasi harus direpresentasikan bersama, sedangkan kalau sampel harus mempresentasikan populasi tersebut. Yang terakhir, dari segi ketepatan, kalau populasi itu tidak perlu dipilih secara acak, sedangkan kalau sampel itu harus dipilih secara acak dan tidak bias. Dalam pengambilan sampel, ada beberapa tujuan nih sobat statistik. Yang pertama, kita menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, pengambilan sampel bisa meningkatkan akurasi penelitian. Dan yang ketiga, pengambilan sampel bisa mempermudah pengumpulan data. Nah, sobat statistika, kalian tahu nggak metode sampling itu apa aja? Metode sampling dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, apa itu Reza? Yang pertama, yaitu probability sampling atau random sampling. Dalam random sampling tersebut, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Metode random sampling umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menghasilkan data yang dapat dihasilkan ke seluruh populasi. Ada 4 jenis random sampling nih sobat statistika. Ya nih, apa sih Vina? Yang pertama, ada simple random sampling. Dalam simple random sampling, anggota populasi dipilih secara acak tanpa memperhatikan karakteristik tertentu. Dan yang kedua, ada stratified random sampling, yaitu populasi yang dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Ketiga, ada cluster sampling, yaitu populasi dibagi anggota beberapa kelompok dan sampelnya dipilih dari kelompok tersebut. Dan yang keempat, ada systematic sampling, yaitu populasi dapat dipilih berdasarkan
urutan tertentu. Misalnya, setiap anggota ke N. Nah, jadi sobat statistika cuma tahu kan tentang probability sampling atau random sampling itu apa? Selanjutnya, metode sampling yang kedua yaitu non-random sampling field. Apa sih non-random sampling itu? Non-random sampling adalah ketika semua anggota populasi belum tentu dapat peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Oke, Vin. Nah, sobat statistika, metode non-random sampling itu umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih mendalam tentang suatu fenomena. Oh, jadi kalau metode random sampling itu digunakan pada penelitian kuantitatif. Lah, kalau sedangkan metode random sampling itu di penelitian kualitatif ya, Zah? Iya, Vin. Nah, tadi kan jenis random sampling itu kan ada 4. Kamu tahu nggak kalau jenis non-random sampling itu ada berapa? Tahu dong, ada 4 kan? Benar sekali. Yang pertama ada convenience sampling, yaitu sampelnya dipilih berdasarkan kemudahan akses. Kedua, ada permissive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Dan yang ketiga ada quota sampling, yaitu populasi dibagi berdasarkan kelompok dan sampelnya dipilih dari setiap kelompok berdasarkan kuota tersebut. Dan yang terakhir, ada snowball sampling, yaitu sampel awal dipilih, kemudian sampel yang selanjutnya itu direkomendasikan oleh sampel yang di awal. Nah, sobat statistika, ini adalah materi tentang sampling. Sekian untuk materi kali ini. Saya Faza. Saya Vina. Sampai jumpa.